Napoli kalah dari Arezzo di pramusim. Conceição resmi permanen di Juventus. Mbappe kenakan nomor 10 di Real Madrid. Here we go, Gyökeres gabung Arsenal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Thailand versus Myanmar di laga matchday ketiga grup C Piala AFF U23 di Stadion Patriot, Bekasi. Pertandingan itu berlangsung dengan alot. Myanmar mampu memberikan perlawanan sengit kepada Thailand. Sejumlah peluang tercipta di pertandingan ini, namun lini serang kedua tim sama-sama tumpul dan laga pun berakhir imbang 0-0. Hasil ini membuat Thailand mengemas 4 poin dari 2 laga dan jadi pemuncak klasemen grup C serta lolos ke babak semifinal Piala AFF U23. Vietnam versus Kamboja di laga terakhir fase grup. Duel ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Babak pertama tuntas 1-0. Gol Vietnam dicetak oleh Pham Linh Duc pada menit ke-35. Kamboja menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-62. Radomono mencatatkan namanya di papan skor dengan sundulan. Vietnam mengunci kemenangan dengan skor 2-1. Gol kemenangan dicetak Nguyen Din Pak pada menit ke-83. Kemenangan ini membuat Vietnam melaju ke semifinal sebagai juara grup B dengan 6 poin. Laga Napoli versus Arezzo berlangsung di lapangan Carciato di Maro. Pada akhir babak pertama, Arezzo berhasil unggul lewat eksekusi penalti dari Pattarello. Keunggulan Arezzo bertambah menjadi 0-2 di menit-menit akhir pertandingan melalui gol dari Varela. Meski tertinggal, Napoli yang dilatih oleh Antonio Conte mendominasi permainan dan beberapa kali hampir menyamakan kedudukan. Walau hasil ini mengecewakan, Napoli masih fokus pada proses pemulihan fisik dan penguatan tim sebelum menghadapi laga berikutnya. Mantan pemain Bayern Munchen Raphinha telah mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional di usia 39 tahun. Dalam sebuah unggahan di Instagram, ia menyampaikan terima kasih mendalam kepada 8 klub yang dibelanya. Raphinha yang memulai petualangan Eropanya di Schalke sempat memperkuat Genoa sebelum akhirnya 8 tahun menjadi ikon di Bayern Munchen dengan 31 gelar. Setelah masa sukses di Jerman, Raphinha kembali ke tanah air dengan membela Flamengo, lalu menutup karirnya bersama klub-klub Brasil seperti Grêmio, São Paulo, dan Coritiba. Kabar mengejutkan datang dari Rotterdam, di mana rencana transfer bek andalan Feyenoord, David Hanko, ke klub Saudi Al Nassr mendadak batal di menit-menit akhir. Menurut laporan Tribuna, proses transfernya hampir mencapai angka 35 juta euro dan akan memecahkan rekor transfer Feyenoord ini tidak jadi terlaksana akibat hengkangnya jajaran manajemen teknis Al Nassr yang menghambat kelanjutan negosiasi. Hanko yang kini berusia 27 tahun dipaksa tetap mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di kamp pelatihan Feyenoord di Jerman. Bek andalan Bayern Munchen Hiroki Ito akhirnya mulai menjalani latihan lari pada Selasa pagi ini setelah mengalami cedera tulang metatarsal yang memaksanya absen sejak akhir Maret lalu. Menurut laporan dari Victor Catalina, sesi latihan lari dipantau ketat oleh pelatih rehabilitasi Simon Martileno dan berlangsung sekitar 30 menit tanpa paksaan. Meski sudah diperbolehkan latihan lari, Bayern Munchen tetap berhati-hati dengan proses pemulihan Hiroki Ito. Perkiraan internal klub menyebut Ito kemungkinan akan kembali bermain pada bulan Oktober mendatang. Kim Ji-soo, bek tengah muda asal Korea Selatan yang kini berusia 20 tahun, resmi bergabung dengan klub Jerman FC Kaiserslautern. Dalam status pinjaman selama 1 musim dari Brentford, keputusan yang diumumkan oleh Kaiserslautern pada Selasa lalu ini menjadi langkah besar bagi sang pemain yang sebelumnya memperkuat Brentford setelah didatangkan dari Seongnam FC pada 2023. Kaiserslautern yang sedang berambisi kembali ke Bundesliga melihat Kim sebagai kunci tambahan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Granit Xhaka dikenal telah mencapai kesepakatan verbal dengan Sunderland untuk kontrak hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kabarnya sang gelandang yang berkarir di Bayer Leverkusen ini sangat ingin kembali bermain di kompetisi Inggris setelah sebelumnya pernah bersinar bersama Arsenal. Menurut laporan dari Sky Sport Jerman, negosiasi sudah berjalan, namun harga yang diajukan oleh Leverkusen masih menjadi batu sandungan, di mana klub asal Jerman itu meminta hingga 20 juta euro untuk melepas sang pemain. Gelandang Borussia Dortmund, Giovanni Reina telah mencapai kesepakatan personal dengan klub Serie A, Parma. Reina yang ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak guna mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026, tampaknya sudah setuju bergabung dan kini tinggal menunggu finalisasi transfer antara kedua klub. Parma sendiri tengah melakukan negosiasi resmi dengan Dortmund untuk biaya transfer yang diperkirakan berkisaran antara 6-7 juta euro. Kesepakatan ini bisa berbentuk permanen ataupun pinjaman yang disertai opsi pembelian.
Tommaso Pobega resmi bergabung dengan Bologna dari AC Milan dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai 8 juta euro. Gelandang Italia berusia 25 tahun ini kembali ke Bologna setelah menorehkan performa gemilang musim lalu, di mana ia berhasil menyumbangkan 4 gol dan 3 assist dari 30 pertandingan. Kontribusinya yang besar membawa Bologna menjuarai Coppa Italia musim 2024-2025 dengan kontrak baru hingga 2029. Kedatangan Pobega diharapkan bisa menambah kekuatan sekaligus stabilitas lini tengah Bologna. Hellas Verona resmi mengumumkan kembalinya bek asal Argentina Nicolas Valentin ke skuad mereka dengan status pinjaman dari AFC Fiorentina setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman yang sukses di Verona dengan 14 penampilan di Serie A pada semester pertama tahun ini. Valentin kini kembali untuk membantu memperkokoh pertahanan tim di musim mendatang. Kesepakatan pinjaman ini juga menyertakan opsi pembelian sebesar 3,5 juta euro untuk 50% hak kepemilikan, sementara Fiorentina mempertahankan 50% klausul penjualan kembali. Winger Portugal Francisco Conceição akhirnya resmi bergabung dengan Juventus secara permanen. Klub raksasa Serie A tersebut menggait sang pemain dari FC Porto dengan mahar mencapai 32 juta euro dan menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Dalam pernyataan resmi FC Porto disebutkan bahwa Conceição melepaskan klaim 20% dari nilai transfer demi memperlancar proses kepindahannya, sehingga total uang tunai yang diterima Porto mencapai 41,5 juta euro, termasuk biaya peminjaman sebelumnya pada musim 2024-2025. Ryan Perci, adik dari Ronny Perci, yang baru saja resmi bergabung dengan Barcelona Athletic, memilih jalur berbeda dalam mengemban karirnya. Meski Barcelona awalnya berencana menandatangani kedua bersaudara Perci, Ryan justru resmi bergabung dengan klub Denmark FC Nordsjælland. Klub yang dikenal memberikan kesempatan bermain di tim utama bagi pemain muda ini dianggap sebagai tempat terbaik untuk mempercepat kemajuan bakat 15 tahun tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa Ryan lebih memilih kesempatan tampil reguler ketimbang menunggu kontrak profesional di Barcelona. Agen dari gelandang Inter Milan Hakan Çalhanoğlu, Gordon Stipic, menepis rumor tentang kepindahan kliennya ke klub Turki seperti Fenerbahce atau Galatasaray. Stipic menegaskan bahwa Çalhanoğlu tidak pernah mengajukan keinginan untuk meninggalkan Inter dan bertekad bertahan di Serie A musim depan. Performa impresif Çalhanoğlu di musim 2024-2025 dengan 11 gol dan 8 assist dalam 47 pertandingan menjadi salah satu alasan kuatnya bertahan di Italia. Dengan begitu, para penggemar Inter bisa bernapas lega karena sosok kreatif ini akan tetap mengatur serangan tim kesayangan mereka. Real Betis resmi mengumumkan kembalinya Pau Lopez sebagai kiper andalan mereka dengan kontrak hingga tahun 2028. Kiper asal Girona ini sebelumnya tampil impresif bersama Betis pada musim 2018-2019 dengan catatan 33 penampilan dan 10 clean sheet. Setelah menuntaskan kontraknya dengan klub Meksiko Toluca, Pau Lopez kembali membawa pengalaman berharga dari perjalanan karirnya, termasuk di klub-klub top seperti Roma, Marseille, dan Tottenham Hotspur. Kedatangan Pau Lopez menjadi bagian dari upaya nyata Real Betis dalam membenahi lini penjaga gawang mereka. Valencia dikabarkan telah mengakhiri pembicaraan untuk mendatangkan Pau Victor dari Barcelona karena ketidaksepakatan atas biaya transfer. Menurut laporan dari Estadio Deportivo, Barcelona meminta biaya permanen sebesar 5 juta euro ditambah 50% hak dari penjualan kembali di masa depan, sebuah syarat yang dinilai terlalu berat oleh klub asal La Liga tersebut. Valencia sebelumnya lebih menginginkan peminjaman tanpa biaya besar, mengingat pendekatan mereka yang hemat. Situasi ini menjadi hambatan dalam rencana Valencia membangun skuad musim depan. Barcelona siap menghadapi kejutan baru dengan bertanding melawan Como, klub Serie A Italia, dalam edisi ke-60 Joan Gamper Trophy yang akan digelar di Johan Cruyff Stadium pada 10 Agustus 2025. Ajang ini menjadi pemanasan terakhir bagi Barcelona sebelum menantang Mallorca di La Liga, sekaligus momen bersejarah sebab kedua klub ini belum pernah saling berhadapan sebelumnya dalam pertandingan resmi maupun persahabatan. Pergeseran lokasi pertandingan dari Spotify Camp Nou ke Johan Cruyff Stadium. Marcus Rashford bergabung dengan Barcelona setelah sang pemain resmi menandatangani kontrak dengan klub Catalan tersebut, seperti laporan dari jurnalis Fabrizio Romano. Rashford telah menyelesaikan sesi foto resmi sebagai pemain baru Barcelona, menandakan langkah terakhir menuju pengumuman resmi yang diperkirakan akan dirilis dalam 24 jam ke depan. Barcelona menyiapkan gaji Rashford sekitar 14 juta euro bruto per tahun. Klub ini masih menyimpan opsi untuk mengontraknya secara permanen pada Juni 2026 dengan membayar sekitar 30 juta euro kepada Manchester United sebagai biaya pembelian.
Atletico Madrid secara mengejutkan membajak transfer Mark Bubil yang sebelumnya sudah hampir rampung ke Wolverhampton Wanderers. Laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Atletico telah menutup kesepakatan dengan Almeria setelah negosiasi cepat yang menghasilkan kontrak 5 tahun untuk bek muda tersebut. Wolves sendiri sudah hampir memastikan transfer dengan nilai sekitar 15 juta euro, tapi kalah dengan klub asal Spanyol tersebut. Dengan dokumentasi yang sudah ditandatangani sore ini, masa depan Mark Bubil kini berada di bawah panji Los Rojiblancos. Real Madrid mengumumkan bahwa Kylian Mbappe akan memakai jersey nomor 10 pada musim depan, menggantikan nomor 9 yang sebelumnya dikenakannya. Keputusan ini diambil oleh pihak klub sebagai bentuk penghormatan terhadap brand pribadi Mbappe, KM10. Menariknya, Mbappe sendiri tidak mengajukan permintaan untuk memakai nomor tersebut, melainkan keputusan resmi dari klub setelah kepergian Luka Modric yang meninggalkan nomor 10 menjadi kosong. Selain itu, Real Madrid berencana memberikan nomor 9 kepada Endrick, prospek muda asal Brazil. Real Madrid resmi mengumumkan transfer Alvaro Rodriguez ke klub LC setelah melalui proses negosiasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sejak bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2020 di usia 16 tahun, Alvaro Rodriguez telah menunjukkan perkembangan pesat, dimulai dari tim junior hingga bermain di Castilla selama 3 musim. Menatap musim La Liga berikutnya, Alvaro Rodriguez diprediksi akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak bersama LC yang tengah membangun lini mereka dengan talenta muda berbakat. Jude Bellingham, gelandang andalan Los Blancos, harus menjalani masa pemulihan 4 hingga 6 minggu menggunakan seling usai operasi bahu yang berhasil dilakukan tim medis Real Madrid. Cedera bahu yang sudah mengganggunya sejak November 2023 ini membuat Bellingham harus melewatkan momen penting pembukaan musim La Liga dan fase awal Liga Champions. Seperti dilaporkan Al Jazeera, proses rehabilitasi yang dipantau ketat klub bertujuan agar pemain muda ini bisa kembali optimal paling lambat akhir Oktober nanti. Leeds United kembali menambah amunisi anyar dengan mendatangkan gelandang bertahan asal Jerman, Anton Straats. Dari Hoffenheim, pemain berusia 26 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan biaya awal yang dilaporkan sebesar 17,4 juta pound sterling. Straats yang pernah memperkuat timnas Jerman ini menjadi perekrutan ke-6 pelatih Daniel Farke dalam persiapan Leeds menghadapi musim Premier League 2025-2026. Selama musim lalu di Bundesliga, Straats tampil sebanyak 30 kali dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist. Brentford baru saja menolak tawaran sebesar 25 juta pound sterling yang diajukan Newcastle United untuk striker andalan mereka, Yohan Wissa, seperti yang dilaporkan oleh Sky Sports. Wissa bahkan telah kembali ke Inggris usai mengikuti pemusatan latihan pramusim Brentford di Portugal guna berbicara langsung dengan manajemen klub soal masa depannya. Brentford disebut-sebut membidik angka yang lebih tinggi, mendekati 50 juta pound sterling agar tersedia melepas sang pemain yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Crystal Palace tidak tinggal diam setelah UEFA menuntaskan penurunan mereka dari Liga Eropa ke Conference League pada musim 2025-2026. Klub asal London ini resmi mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CIS) guna menggugat keputusan tersebut. Menurut klaim klub John Textor, tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan klub. CIS menyatakan proses banding ini akan dipercepat dan hasil keputusan diharapkan keluar paling lambat tanggal 11 Agustus 2025 sebelum undian babak playoff Conference League pada 4 Agustus nanti. Newcastle United dikabarkan tengah berhati-hati dalam menangani kondisi Alexander Isak yang absen dari sesi latihan kelompok pekan ini. Pelatih Eddie Howe menyatakan absennya Isak bukan karena cedera serius, melainkan sebagai langkah pencegahan setelah sang striker mengalami ketidaknyamanan di paha. Isak sendiri sudah menjalani pemindaian yang hasilnya aman dan kini tengah menjalani latihan sendiri untuk pemulihan. Howe menegaskan keputusan ini juga dipengaruhi situasi transfer yang ramai membayangi Isak, menyebutkan bahwa manajemen menit bermain dilakukan agar pemain asal Swedia ini tetap fit. Harry Maguire memberikan kabar lega bagi para pendukung Manchester United setelah sebelumnya absen dari keberangkatan tim ke Chicago untuk tur pramusim 2025 karena urusan pribadi. Melalui unggahan di Instagram, bek andalan setan merah ini menyatakan bahwa ia akan segera bergabung dengan skuad pada hari Rabu mendatang. Sumber dari ESPN mengonfirmasi bahwa klub memang berharap sang pemain bisa menyusul ke Amerika Serikat untuk serangkaian pertandingan melawan West Ham, Bournemouth, dan Everton sebelum Liga Inggris musim ini.
Arsenal menyelesaikan transfer spektakuler dengan mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting CP dengan nilai transfer sebesar 63,5 juta euro plus potensi tambahan 10 juta euro. Kabar ini dikonfirmasi secara langsung oleh Fabrizio Romano yang menyebut semua pihak sudah menyepakati verbal agreement. Bahkan, agen Gyökeres bersedia menurunkan komisinya untuk memastikan transfer ini bisa terlaksana. Keseriusan Arsenal dalam memboyong Gyökeres tak terbantahkan. Kesepakatan ini sekaligus menandai awal baru bagi Gyökeres yang segera akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Arsenal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.